Kami akan menyampaikan proyek kami pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya dengan dosen pengampu Bapak Christopher Davito Pramandewa Hertadi, SSI MT, dan juga Bapak Alfianus Christian Sumual, SEME. Baik, proyek kami di sini berjudul Pembuatan Kemasan Produk, Makanan, dan Pengembangan E-commerce pada UKM BDS Snack. Kenalin semuanya, saya Diadinda Larasati dengan NIM 1223119 dari Prodi Teknik Industri. Oke, perkenalkan saya Farhan Sarsadi dengan NIM 1213027 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Absa Putra, NIM 21231006 dari Prodi Teknik Logistik. Perkenalkan, nama saya Dewa Satria Wardana dengan NIM 2123115 dari Teknik Logistik Angkatan 2003. Perkenalkan, nama saya Revan Dosen Fahri dengan NIM 2131057 dari Teknik Logistik Angkatan 2023. Nah, yang mendasari latar belakang ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar pengelompokan UMKM di Indonesia. Nah, di dalam kerangka ini, BDS Snack hadir sebagai UMKM perikanan di Balikpapan yang mengolah ikan dan udang menjadi amplang, kerupuk, abon. Sejak tahun 2004, usaha ini tetap menjaga kualitas, meski proses produksinya masih semi manual, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. Meski menghadapi keterbatasan kapasitas dan persaingan dengan produk besar, BDS Snack terus menunjukkan daya saing lewat dukungan pemerintah, program SIKT, dan berbagai penghargaan. Kenapa kami memilih BDS Snack? Karena BDS Snack mewakili UMKM berbasis potensi lokal yang mampu bertahan, berinovasi, dan memberi dampak yang nyata bagi perekonomian masyarakat pesisir Kalimantan Timur. Adapun tujuan proyek kami pada kali ini, yang pertama, yaitu bagaimana potensi sumber daya daerah serta kaitannya dengan pengembangan untuk UKM BDS Snack. Dan yang kedua, bagaimana kontribusi BDS Snack terhadap tujuan pengembangan berkelanjutan SDGs, khususnya dalam peningkatan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Selanjutnya itu ada bagaimana permasalahan kebutuhan dan kesenjangan produksi, kapasitas dan pemanfaatan teknologi di UMKM BDS Next sebagai dasar perumusan strategi pengembangan usaha. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana rencana pengembangan berupa perencanaan kemasan produk dan penerapan e-commerce yang didukung studi kelayakan teknis, finansial, dan juga manajerial sebagai langkah peningkatan nilai jual serta daya saing UMKM BDS Next. Selanjutnya untuk metodologi yang kami gunakan untuk studi kelayakan di BD Snack, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada observasi lapangan yang dilakukan langsung di lokasi operasional BD Snack, yaitu di sentra industri kecil Tritip Balikpapan, untuk memverifikasi kondisi lingkungan, tata letak produksi, dan proses operasional. Yang kedua, wawancara mendalam dengan pemilik usaha untuk menganalisis aspek-aspek non-teknis seperti profil pemilik, struktur organisasi, dan komitmen BDS Snack terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Terakhir, studi literatur dan data sekunder yang dimanfaatkan untuk mendukung analisis aspek-aspek seperti hukum, keuangan, dan beberapa aspek yang lain. Untuk kombinasi dari data primer seperti observasi dan wawancara, dan data sekunder ini untuk memastikan bahwa penilaian kelayakan dilakukan secara holistik, akurat, dan sesuai dengan kondisi BD Snack sebagai UMKM pengolahan hasil perikanan yang terus berkembang. Jadi di sini saya akan membahas tentang pembahasan dan analisis dari hasil yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu dari aspek lingkungan sendiri, di mana di situ akan membahas kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional BD Snack, di mana analisis ini itu penting untuk melihat apakah usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu analisis lingkungan operasi, di mana BD Snack itu sendiri beroperasi di kawasan sentra industri kecil di Tritip Balikpapan. Lokasi ini itu tergolong kondusif karena telah dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, dan listrik, serta berada di luar pemukiman padat penduduk. Hal ini meminimalkan gangguan lingkungan seperti bau dan kebisingan. Namun demikian, terdapat potensi dampak lingkungan berupa limbah cair dari proses pencucian bahan baku, limbah padat sisa bahan organik, serta minyak goreng bekas yang perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu analisis lingkungan terdekat, di mana lingkungan dekat Berestek sendiri itu didominasi oleh UMKM pengelolaan limbah perikanan yang menciptakan ekosistem
industri saling mendukung. Keberadaan UMKM sejenis memberikan keuntungan berupa akses bahan baku, informasi, pembinaan, dan pemerintah. Namun kondisi ini juga menuntut pengelolaan limbah yang lebih tertib agar aktivitas produksi tidak mengganggu pelaku usaha lain di kawasan sentra industri. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan jauh, di mana lingkungan jauh mencakup faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan alam. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk lokal menjadi peluang besar bagi BD Snack. Di sisi lain, ketergantungan bahan baku ikan dan udang membuat usaha ini harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut agar pasokan bahan baku tetap terjaga dalam jangka panjang. Secara kesimpulannya sendiri itu dalam aspek lingkungan, BD Snack memiliki lingkungan usaha yang mendukung, namun perlu peningkatan dalam pengolahan limbah dan penerapan praktik produksi yang ramah lingkungan agar usaha dapat berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada dari aspek pasar dan pemasaran, di mana membahas potensi tingkat persaingan, pangsa pasar, serta strategi pemasaran yang diterapkan oleh BD Snack untuk mendapatkan pertahanan dan pengembangan usahanya. Yang pertama itu adalah analisis dari potensi pasar itu sendiri, yang dimana BD Snack sendiri itu memiliki pasar kuat di Kalimantan Timur karena produk amplang itu oleh ilahan ikan telah menjadi bagian dari budaya lokal. Selain pasar regional, peluang pasar nasional terbuka lebar seiring meningkatnya minat terhadap produk dengan khas daerah dan tren go lokal. Pemanfaatan ekosistem dan juga pemasaran digital juga menjadi peluang strategis untuk memperluas jangkauan pasar tanpa batas wilayah. Yang kedua yaitu analisis dalam persaingan di bidang industri ini. Persaingan dari industri ini sendiri itu tergolong menjadikan yang ketat karena produk yang mudah ditiru dan banyak pilihannya di camilan di pasaran. Posisi tawar konsumen cukup tinggi sementara bahan baku masih bergantung pada kondisi alam. Untuk menghadapi persaingan tersebut, BD Snack mengandalkan kualitas produk, sertifikat, serta nilai sosial berupa pemberdayaan nelayan lokal sebagai keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu adalah analisis market share, di mana tingkat regional BD Snack diperkirakan menguasai sekitar 30 hingga 40% pangsa pasar olahan perikanan, namun di skala nasional pangsa pasarnya masih di bawah 5%. Dengan potensi peningkatan market share nasional dapat dicapai melalui digitalisasi pemasaran dan penambahan variasi produk yang sesuai dengan tren pasar. Yang selanjutnya itu adalah analisis strategi pemasaran, di mana strategi yang kita gunakan yaitu mengombinasikan kualitas produk lokal, distribusi multi-channel, dan promosi digital. Produk dipasarkan melalui pasar tradisional, gerai oleh-oleh, hingga platform online, dengan kemasan yang menonjolkan identitas lokal dan standar kebersihan tinggi. Dan kesimpulannya sendiri itu adalah dapat disimpulkan bahwa BD Snack memiliki potensi pasar yang besar dan strategi pemasaran yang sudah tepat. Tantangan utama berada pada kapasitas produk dan juga perluasan distribusi nasional. Namun peluang pertumbuhan masih sangat terbuka. Selanjutnya masuk ke studi kasus buat UMKM BD Snack. Jadi studi kasusnya itu konsep Sociopreneur BD Snack berfokus pada integrate coastal community empowerment, yaitu menjadikan usaha tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir Balikpapan. Nilai sosial diciptakan melalui kemitraan strategis dengan nelayan lokal sebagai pemasok utama, pemberian harga beli bahan baku yang transparan dan menguntungkan, serta penciptaan lapangan kerja bagi warga sekitar. Upaya ini diperkuat dengan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kerja lokal, mencakup manajemen hulu, sanitan pangan, dan keterampilan operasional untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing SDM. Dampak sosial dan keberlanjutan diukur melalui peningkatan jumlah pekerja lokal, kenaikan pendapatan mitra, retensi tenaga kerja, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta efektivitas pengelolaan limbah produksi dan pemenuhan standar legal seperti NIB, SPPI-RT, dan sertifikasi halal guna menjamin keberlanjutannya usaha jangka panjang. Yang dimana kita di UMKM BD Snack itu kita mengembangkan kemasan produk yang didesain lebih mewah dan juga lebih lengkap dari kandungannya, dan juga ada logo halal dan lain-lain. Serta kita juga meningkatkan e-commerce penjualannya mereka melalui Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain. Dari seluruh analisis yang sudah kita lakukan, jadi kita tuh bisa melihat dengan jelas gitu, bahwa BD Snack itu bukan hanya layak, tapi memiliki potensi yang jauh lebih besar dari sekarang. Usaha ini tuh sudah kuat, dari segi legalitas, sudah memiliki pasar yang jelas, proses produksinya stabil, dan secara keuangan sangat menguntungkan. Jadi ini bukan sekedar bisnis yang kecil biasa, ini adalah peluang yang bisa kita dorong bersama untuk berkembang lebih tinggi.
Namun, agar potensi ini benar-benar terwujud, kami ingin mengajak seluruh, baik itu pelaku UMKM, mahasiswa pembina UMKM, maupun pihak yang hadir. Jadi untuk sama-sama itu mendorong langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi yang pertama ayo kita tingkatkan kapasitas produksinya dengan peralatan yang lebih modern. Ayo kita tata ulang layout produksinya agar alurnya lebih efisien. Dan yang paling penting, ayo kita perkuat pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan marketplace. BDS Snack punya kesempatan besar untuk dikenal bukan hanya yang ada di Balikpapan, tapi seluruh Indonesia. Kita bukan hanya membantu BDS Snack tumbuh, kita membantu UMKM lokal naik kelas dan menjadi kebanggaan daerah. Jadi, teman-teman, kami ingin mengajak kita semua melihat BDS Snack bukan hanya sebagai UMKM, tapi sebagai contoh nyata bahwa usaha lokal itu bisa berkembang sebesar yang kita bayangkan asal kita bergerak bersama. Kesempatan ini sudah ada, potensinya sudah jelas, yang kita perlukan hanyalah komitmen untuk melangkah lebih jauh. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mari kita dukung UMKM, mari kita dorong inovasi, dan mari kita bangun BDS Snack menjadi brand kebanggaan Kalimantan Timur. Saya Elif Saputra, pamit undur diri.